Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran di IPS. Tujuan pembelajaran IPS yaitu menurut Susanto untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat. Adapun media pembelajaran IPS yang pertama, segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Yang kedua, komponen dalam lingkungan siswa yang merangsang mereka untuk belajar. Yang ketiga, alat bantu yang digunakan guru untuk mempermudah tugas dalam mengajar. Dan yang terakhir, media adalah bahan dan alat belajar. Adapun manfaat media pembelajaran IPS, secara umum media pembelajaran bermanfaat untuk memperlancar interaksi guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Secara khusus ada beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Adapun jenis media dan karakteristik. 1. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, yaitu media audio, media visual, media audiovisual. Berdasarkan sifatnya, materi tidak berproses, yaitu media terproyeksi dan media tak terproyeksi. 2. Karakteristik media. Yang pertama, media grafis yaitu visual diam, seperti gambar, foto, diagram, bagan, poster, grafik, kartun, peta dan globe, papan panel, dan papan buletin. Yang kedua, media proyeksi atau proyektor dapat digunakan dengan alat elektronik. Yang ketiga, media audio atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif. Dan yang keempat, media komputer, yaitu di mana berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai pembelajaran. Kriteria pemilihan media. Menurut Wilkinson, ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, harus memiliki tujuan. Yang kedua, harus adanya sasaran. Yang ketiga, media harus bersangkutan. Yang keempat, penggunaan waktu yang tepat. Kelima, biaya. Keenam, ketersediaan media. Ketujuh, konteks penggunaan. Dan terakhir, harus bermutu. Prinsip pemanfaatan media. Yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi sangat perlu. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Yang keempat, sebelum digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Yang kelima, hindari penggunaan media yang hanya maksud dengan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong. Yang keenam, harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Sekianlah media yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika banyak salah saya. Semoga bermanfaat dan thank you.